Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muzakir Jafar. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aktuator. Ada 3 jenis aktuator yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu motor stepper, yang kedua hidrolik, dan yang ketiga pneumatik. Oke, langsung saja. Sebelum itu kita harus mengetahui pengertian dari aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, diantaranya mikrokontroler. Ya, langsung saja kita masuk pada jenis aktuator yang pertama, itu motor stepper. Motor stepper adalah suatu motor listrik yang dapat mengubah pulsa listrik yang diberikan menjadi gerakan motor distrek atau terputus yang disebut step atau langkah. Satu putaran motor memerlukan 360 derajat dengan jumlah langkah yang tertentu per derajatnya. Ukuran kerja dari motor stepper biasanya diberikan dalam jumlah langkah per putaran per detik. Adapun prinsip kerja dari motor stepper yaitu mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis distrik. Oleh karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Berikut ini adalah ilustrasi struktur motor stepper sederhana dan pulsa yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Pada gambar ini memberikan ilustrasi dari pulsa keluaran pengendali motor stepper dan penerapan pulsa tersebut pada motor stepper untuk menghasilkan arah putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali. Adapun aplikasi motor stepper yang pertama yaitu pada mesin CNC dan printer 3D. Motor stepper adalah motor DC yang bergerak secara linear. Motor ini banyak digunakan sebagai aktuator mesin CNC untuk pergerakan sumbu mesin dalam pembuatan objek. Sampai saat ini mesin CNC masih menghasilkan objek 2 dimensi. Dengan alat ini yakni printer 3 dimensi, objek dapat dibuat secara 3 dimensi tanpa membuatnya secara bagian per bagian. Aplikasi yang kedua yaitu pada lengan robot. Kontroler dengan robot menggunakan aktuator motor stepper. Gerakan motor stepper mendapat input dari PC untuk menggerakkan motor stepper dengan digunakan masukan perintah G-kode kontroler. Data yang dikirim dari PC berupa perintah G-kode dengan komunikasi serial. Mikrokontroler membaca input data serial dan mengirim data berupa nilai step ke driver motor stepper untuk menggerakkan motor stepper untuk melakukan proses atau gerakan mekanik sesuai perintah. Aplikasi yang ketiga yaitu pada penggerak CCTV. Motor stepper dalam putarannya juga sangat halus sehingga diharapkan bisa memaksimalkan umur kerja dari kamera CCTV. Di dalam menggerakkan kamera, sistem ini dimulai dari input saklar tekan SW kanan dan SW kiri sebagai pengatur arah gerakan yang kita inginkan. Bila kita ingin menggerakkan ke arah kanan, maka kita cukup menekan tombol SW kanan
sebaliknya, jika kita menginginkan kamera untuk bergerak ke arah kiri, kita cukup menekan tombol SW kiri. Input saklar, tekan SW kanan dan SW kiri masuk ke IC buffer 74HC563 untuk dikuatkan. Hasil output dari buffer kemudian dimasukkan ke microcontroller untuk diolah. Setelah itu masuk ke buffer kembali untuk dikuatkan lagi. Setelah masuk ke buffer kemudian akan masuk ke driver atau motor stepper dan akhirnya ke motor, dan motor pun berputar. Kita masuk pada jenis aktuator yang kedua, yaitu hidrolik. Sistem hidrolik merupakan teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Adapun prinsip kerja dari hidrolik yaitu prinsip dasar sistem hidrolik ini sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu gaya yang diberikan pada satu titik akan dipindahkan ke titik yang lain menggunakan cairan yang dimanfaatkan. Cairan yang biasa digunakan adalah minyak atau oli. Pada gambar di samping merupakan sebuah sistem hidrolik sederhana yang terdiri dari dua unit piston dan pipa yang berisi minyak. Dua unit piston ini masuk ke dalam dua unit silinder gelas yang diisikan dengan minyak dan terhubung satu sama lain dengan pipa yang diisi dengan minyak. Jika kita memberikan gaya ke bawah pada piston bagian kiri, maka gaya tersebut akan ditransmisikan ke piston kedua di bagian kanan melalui minyak dalam pipa. Hal yang menarik dari sistem hidrolik ini adalah pipa yang menghubungkan kedua silinder tersebut dapat mempunyai panjang dan bentuk apapun, yang penting tidak bocor, karena kebocoran tersebut bisa mengganggu kemanfaatan dari minyak atau oli tersebut. Adapun aplikasi dari sistem hidrolik yang pertama yaitu pada ekskavator, yaitu salah satu ekskavator adalah salah satu mesin alat berat yang dapat bergerak, memiliki semua tempat duduk yang terdapat pada haus yang terpasang pada poros di atas sebuah undercarriage yang terbuat dari baja trek atau roda. Haus tersambung pada workgroup yang terdiri dari boom, lengan atau ARM, dan bucket. Eskavator memanfaatkan fluida hidrolik untuk menghasilkan daya, kemudian diteruskan ke komponen-komponen hidrolik yang terdapat pada ekskavator tersebut seperti pompa hidrolik, katup, aktuator, silinder hidrolik, dan motor hidrolik. Daya yang telah diteruskan ke komponen-komponen hidrolik diteruskan kembali ke komponen ekskavator, yaitu house atau untuk berputar, atau undercarriage untuk berjalan, dan workgroup untuk melakukan kerja. Dengan demikian, ekskavator dapat bergerak secara keseluruhan, bersamaan, atau sebagian. Aplikasi sistem hidrolik yang kedua yaitu pada rolling mill. Pada saat ini, hampir semua pabrik baja atau rolling mill menggunakan peralatan hidrolik dengan yang sangat mudah. Melalui ruang kontrol atau pengendali, operator dapat menggerakkan peralatan hidrolik dari mesin tersebut melalui kontrol panel yang terintegrasi dengan peralatan komputer sehingga menghasilkan tingkat produksi yang tinggi. Beberapa fungsi dari hidrolik untuk menyeimbangkan roller
yang berfungsi untuk merolling baja slab, sebagai fungsi balancing, juga sebagai fungsi pengepresan slab pada side guide, dan lain-lain. Aplikasi yang ketiga yaitu penerapan hidrolik pada mesin tekan dan injeksi. Mesin-mesin pemrosesan bahan plastik. Mesin-mesin tersebut dilengkapi dengan sistem transmisi tenaga hidrolik untuk melakukan penginjeksian, pemegang perkakasnya, dan untuk penyetelan injeksinya atau injeksi stepless. Pada mesin pencetak injeksi, gaya-gaya yang diperlukan untuk adalah sekitar 20-280 ton tergantung dari ukuran mesinnya. Kita masuk pada jenis aktuator yang ketiga yaitu pneumatik. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Adapun prinsip kerja dari pneumatik yaitu sama saja dengan hidrolik, yang membedakannya hanyalah tenaga penggeraknya. Udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air atau tabung udara hingga mencapai tekanan kira-kira sekitar 6-9 bar. Baca berapa standar tekanan maksimal yang terdapat pada nameplate reservoir air dari kompresor. Selanjutnya, udara bertekan itu disalurkan ke sirkuit dari pneumatik dengan pertama kali harus melewati air dryer atau pengering udara untuk menghilangkan kandungan air pada udara, dan dilanjutkan menuju ke katup udara atau setup valve, regulator, solenoid valve, dan menuju ke silinder kerja. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Bila solenoid valve mengeluarkan udara bertekan menuju ke inlet dari air silinder, maka piston akan bergerak maju. Sedangkan bila solenoid valve mengeluarkan udara bertekan menuju ke outlet dari air silinder, maka piston akan bergerak mundur. Ya, ini adalah gambar dari prinsip kerja dari pneumatik. Adapun aplikasi dari pneumatik itu sendiri, yang pertama itu pada mesin pemoles portabel, adalah alat yang berguna untuk menghaluskan dan mengkilatkan permukaan cat pada benda kerja. Yang kedua, pada pistol udara, adalah alat yang berguna untuk membersihkan permukaan dari debu atau kotoran dengan menghembuskan angin pada benda kerja. Dan yang pengaplikasian yang ketiga itu pada mesin bor pneumatik, adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang. Macamnya ada yang bor tangan dan bor duduk. Oke, sekian presentasi dari saya mengenai jenis-jenis aktuator. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.